Ini ya, kita teruskan ya. Jadi Allah ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah al-wahidu al-ahadu al-awwal. Allah itu awal. Maksudnya awal itu apa? Al-awal itu alladzi la ibtada'a liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Maksudnya awal itu tidak ada, maksudnya itu bahasan cuma pertama saja. Al-awal itu Allah itu pertama, bukan maksudnya bukan pertama seperti itu saja, tapi wujudnya Allah tidak ada awalnya. Maksudnya awal tidak ada permulaannya. Contoh supaya mudah kita pahami. Saya ini walaupun segini sudah ada, tapi tetap saya ini wujudnya di alam dunia ada awal. Buktinya apa? Punya tanggal lahir. Dan tanggal lahirnya berapa? Oh, saya lahir tanggal 29 November tahun 1980. Berarti kalau di tanggal 28 November sudah ada? Ya belum ada. Belum, maksudnya di luar rahim ya. Di dunia ya belum ada. Tanggal 28 ya belum ada. Wong jame kurang sak menit bae durung anak, umpamane kurang sandina rong dina ya kan. Itu bukti bahwa kita ini walaupun ada tapi wujudnya ada awalnya. Maksudnya al-awal itu bukan hanya Allah pertama. Sebelum alam semesta itu ada Allah yang pertama, bukan itu saja. Tapi wujudnya Allah tidak ada awalnya. Nah, makanya bahasanya alladzi la ibtada'a liwujudihi. Wujudnya Allah tidak ada permulaan. Awit kapan Allah itu anak? Ya kan awalnya. Lah kata tanggal lahir. Karena Allah itu wajibul wujud. Zatnya itu yang pasti ada, tidak ada awal. Kalau Allah itu punya awalnya, berarti kan Allah itu tidak wajib. Berarti yang menjadikan Allah itu ada menjadi ada siapa ya? Tidak mungkin Tuhan itu seperti kalau ada yang membuat asalnya tidak ada menjadi, ya Tuhan yang menciptakan itu yang jadi Tuhan, bukan ini yang bahasa. Makanya Tuhan sejati itu yang tidak ada awalnya. Paham ya maksudnya? Di umpamanya kita menganggap Tuhan A. Tuhan A ini sebenarnya dulunya tidak ada. Terus yang mengadakan siapa? Ya Tuhan B, ya ini Tuhan saja. Bukan Tuhan A, ini berarti bukan Tuhan. Karena wujudnya ada awalnya. Berubah dari tidak ada menjadi ada tidak mungkin dirinya sendiri. Ya kan? Pasti ada zat lain yang mewujudkannya. Ya? Jadi yang namanya Tuhan pastilah ibtada'a liwujudi. Tidak ada permulaannya dalam wujudnya. Mulai kapan Allah itu ada? Ya nggak ada awalnya. Nggak ada permulaan. Karena Allah itu wajib berwujud. Ya? Jangan ditanyakan Allah itu kapan awal. Orang ketemu, yang penting kita yakini karena Allah itu wajib berwujud, pasti adanya. Karena kalau tidak seperti itu mustahil dia itu Tuhan. Karena kalau sesuatu itu dari asalnya tidak ada menjadi ada, itu namanya hadis. Perkara yang hadis itu pasti membutuhkan muhdis. Al-muhdis sejati yaitu yang dianggap Tuhan. Namanya Tuhan itu harus qadim, harus awal. Makanya al-awal al-qadim. Makanya yang namanya qadim itu alladzi la yakunu wujuduhu min ghairihi. Yang namanya qadim itu tidak ada awalnya, pertama dan tidak ada awalnya, dan wujudnya itu tidak dari orang lain, dari sesuatu lain. Yang wujudnya itu tidak dari efek lain, tidak diwujudkan oleh sesuatu yang lain. Itu namanya qadim.
dengan binafsihi, ya berarti itu Tuhan. Kalau langit bumi ya bukan qadim, karena wujudnya langit bumi itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena diciptakan berarti enggak qadim, ya kan? Sesuatu yang diciptakan pasti bukan qadim, hadis. Makanya yang namanya al-qadim alladzi la yakunu wujuduhu min ghairihi. Sesuatu yang wujudnya bukan dari sesuatu lain, itu namanya qadim. Dan Allah itu al-qadim, Allah itu qadim. Makanya kalau yang namanya Tuhan harus seperti itu. Kok ada sesuatu dianggap Tuhan kok diwujudkan oleh diri kita sendiri? Ya bukan Tuhan namanya. Makanya kita karena motor itu yang kita punya motor, ternyata setelah beli motor itu kita akhirnya ekonominya meningkat, tambah sugih, tambah kaya, bisa buat rumah. Karena dulu sebelum punya motor ini hidupnya sengsara, umpamanya kan. Setelah punya motor, akhirnya disembah-sembah. Oh ini motor keramat, kita sembah-sembah motor, umpamanya. Yang menjadikan kita ini kaya ini sebab punya motor. Dulu ketika belum punya motor, aduh, apalagi ngerokok, ngopi, makan aja susah. Setelah punya motor baru kredit ternyata, nah itu umpamanya hanya disembah-sembah. Itu bukan Tuhan, kan? Karena motor itu asalnya ada yang menciptakan, siapa ya? Mungkin pabrik motor apa siapa kan yang merakitnya ada. Itu bukan Tuhan. Tidak perlu kita menyembah-nyembah ini. Walaupun setelah itu kita menjadi orang yang berubah, meningkat ekonominya, bukan Tuhan ini. Makanya kita menemukan batu apa warnanya merah. Setelah kita punya itu, kita bisa menyembuhkan dilalah. Dilalah kita bisa menyembuhkan penyakit. Ada orang sakit apa, datang ke kita ternyata sembuh. Oh, ini Tuhan ini. Nah, kita sembah-sembah, diberi kembang melati. Kalau malam diapain, sembah-sembah, tetap itu bukan Tuhan, karena batu itu ada yang mencipta. Itu berarti bukan Tuhan. Makanya Allah itu al-awal al-qadim. Allah wujudnya tidak ada permulaannya, dan Allah tidak dari hasil ciptaan yang lain. Itu harus kita yakini ya. Supaya kita memahami Allah secara utuh. Terus sifatnya Allah lagi Al-Hayyu Al-Qayyum. Maksudnya Al-Hayyu kang urip, Al-Qayyum kang jumenengi. Maksudnya apa? Ai alladzi yaqumu bi nafsihi wa yastaghni an ghairihi fala yata'allaqu qiwamuhu bi syai'in wa yata'allaqu bihi qiwamu kulli syai'in. Jadi Allah itu zat yang hidup. Maksudnya yang hidup itu apa? Karena Allah itu punya sifat qudrat, iradat, ilmu, ayat. Ya secara akal kita ya harus zatnya yang hidup. Gak mungkin walaupun ada orang, contoh secara akal ya. Nah, walaupun di dalam Al-Quran sudah disebutkan Allah Al-Hayyul Qayyum, ya kan? Wal Hayyul Qayyum alladzi la yamutu abada, dan seterusnya. Ini bukan Al-Quran ya. Ya dalam Al-Qurannya apa? Wal Hayyul Qayyum, ya kan?
Ini hidupnya Allah ya berbeda dengan hidup kita. Umpamanya memahami sifat ma'ani ya. Ini kita balik ke kita supaya paham. Tinggal kita balik mukhalafatul lil awadis, berbeda dengan kita. Contoh, hidup kita ini terbatas. Kita itu ada lahir terus mati, ya kan? Tapi kalau Allah tidak. Nah, tidak ada istilah Allah itu lahir, tidak ada istilah itu Allah mati. Berbeda dengan makhluk, ya kan? Kita ini diciptakan makanya dan akan berubah. Nah, kita hidup ya butuh segala macam. Butuh makan, butuh jantung, butuh paru-paru, butuh udara, darah, macam-macam, ya kan? Kita butuh hidup dengan menggunakan roh. Tapi kalau Allah tidak. Terus bagaimana? Yang penting tidak seperti kita, ya kan? Kayak bagaimana? Ya nggak usah bagaimana. Yang penting beda. Kita seperti ini, Allah tidak seperti ini. Itu makanya Al-Hayyu, Allah itu hidup. Hidupnya Allah berbeda dengan makhluk. Hidupnya seperti itu. Contoh yang paling mudah, kita butuh macam-macam dalam hidup, ya kan? Butuh jantung. Kalau kita nggak punya jantung, nggak ada paru-paru, nggak ada ini kan mati, ya kan? Atau kita tidak punya roh, ya mati, dan sebagainya ya. Ini contoh yang lain ya banyak. Terus Al-Qayyum karena qiyamuhu binafsihi, wujudnya sendiri binafsihi ya. Dan Allah tidak butuh dengan yang lain. Jadi artinya begini, dalam qiyamuhu binafsihi yang paling mudah itu ada dua. Bahasanya istighna, tidak butuh an muhdisin, wastighna an mahallin ya. Jadi Allah itu karena Allah itu zat, maka tidak butuh tempat. Dan Allah itu tidak butuh terhadap yang menciptakan. Itu makanya Allah itu Al-Qayyum binafsihi ya. Wujudnya Allah, keberadaan Allah itu tidak butuh terhadap yang lain. Beda dengan kita. Kalau tidak ada Allah, tidak mungkin kita ada, ya kan? Kalau Allah tidak menciptakan kita tidak akan mungkin ada. Kalau alam semesta, langit, bumi dan yang lain tidak diciptakan Allah, tidak mungkin ada. Jadi kalau adanya kita butuh terhadap yang lain. Yang lain itu siapa? Ya muhdis, yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak bisa dianggap kita qayyum, tidak bisa. Karena nyatanya kita butuh terhadap yang lain. Apa mana? Ini contoh yang paling ringan ya. Wujudnya kita ini tidak bisa wujud tanpa yang menciptakan. Apa mana manusia butuh macam-macam, orang butuh mangan, orang butuh ini ya kan? Nah, jelas kita ini tidak merdeka, kita ini tidak mustaqil. Kita ini manusia, makhluk yang membutuhkan. Bagaimana dalam kehidupan muamalah ya, kita tidak bisa sendirian, butuh terhadap yang lain. Ya. Walaupun kita hidup di hutan saja, ya kalau tidak ada hutan, tidak ada makanan, ya kan? Makanya kita bisa hidup di hutan. Ya kalau tidak hutan, tidak menumbuhkan buah-buahan, menumbuhkan makanan yang lainnya, kita tidak hidup. Berapa? Dan yang lain manusia. Nah, ini keberadaan kita, wujudnya kita tidak bisa Al-Qayyum. Tapi kalau Allah, karena Allah itu
wujudnya tidak ada awalnya, ya kan? Makanya wujudnya Allah tidak butuh terhadap yang lain, tidak butuh terhadap yang Allah itu sudah wujud. Allah itu wajib berwujud. Wujudnya Allah tidak butuh terhadap diwujudkan, ya kan? Sudah wujud diwujudkan, kan? Makanya Allah itu Al-Qayyum, tidak butuh terhadap yang lain, tidak butuh terhadap yang menciptakan, karena Allah itu sudah, Allah itu ada dan pasti ada, tidak diawali dari tidak ada. Makanya tidak butuh terhadap yang menjadikan asalnya tidak ada menjadi ada. Beda dengan yang lain seperti manusia, seperti langit, bumi, ini butuh terhadap yang menciptakan. Kenapa kok butuh? Karena nyatanya kita ini tidak ada asalnya. Masa ya iya mau sudah diucapkan saya ini punya tanggal lahir, kan? Tanggal, dari tanggal itu ya enggak ada. Setelah itu nyatanya juga manusia itu berubah, ya kan? Asalnya bayi rubah. Kalau memang kamu memang tidak butuh terhadap yang lain, coba kamu bayi terus. Nyatanya enggak. Coba menghentikan tumbuh rambutnya kita, nggak bisa nyatanya ya, tumbuh deang, kan? Coba menghentikan, wah, banyak hal yang tidak bisa kita. Kan? Coba supaya tidak mati, ya nggak bisa. Memang kita diciptakan, nyatanya kan. Dan itu yang menciptakan namanya ilah, Tuhan. Tuhan ya yang menjadikan kita begini berubah. Makanya terusane wa ya ta'allaqu bihi qiwamu kulli syai'in. Dan segala sesuatu itu keberadaannya, ya, itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah ini ya, kalau tidak ada Allah ya tidak akan ada alam semesta, tidak akan berubah, tidak akan, ya, tidak jadi apa-apa. Makanya ada istilah istighna an kulli siwa wa iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Nah terus al-baqi, Allah al-baqi kang langgeng, ad-daimu kang langgeng. Maksudnya al-baqi, ad-daim apa? Al-baqi ay alladzi la yazulu ba'da fana'il khalqi. Zat yang tidak berubah, tidak hilang, nah, setelah rusaknya makhluk. Sebenarnya jangan kita cuma bayangkan setelah kiamat. Wong tiap hari ini kita sudah fana, tiap detik ini kita sudah fana. Seperti fana ya? Fana itu rusak, berubah. Sebenarnya kayaknya kita ini tetap ya kayak begini saja. Tapi sebenarnya kan cara nang sel ilmu sel ini kita kan ada sel yang mati berubah menjadi sel yang itu, regenerasi sel terus. Apalagi umpamanya kita melihat ilmu fisika bahwa semuanya itu berubah, ana yang namanya sel, ana yang namanya atom, terus ana yang namanya neutron. Nah itu, ya kan? Ini terus bergerak, berubah. Makanya cara Albert Einstein segala sesuatu namanya getaran, tapi itu bergetar, berubah. Orang sangan teknik kiamat.
aja. Setelah kiamat itu Allah itu al-baqi. Kita ini tiap dina, tiap detik ini berubah. Buktinya umpamanya kita contoh umpamanya temu-temu kayu kropos, ya kan? Kok kropos orang kayu? Ya memang berubah. Kita tidak sadar bahwa itu tiap detik, tiap bahwa itu berubah. Mati berubah. Kita ini selnya ini ada yang sel kita ini ada yang mati, regenerasi digantikan oleh sel-sel baru. Itu kan mati. Cara istilahnya benar aja. Ternyata katanya kita hidup bisa bergerak. Iya, sel kita ini berubah mati digantikan oleh sel yang baru. Ini kita sudah fana loh, sadurunge mati. Sebelum kita mati kita sudah fana tiap hari, Pak. Tapi kalau Allah al-baqi tetap. Orang cuma apalagi umpamanya kita bayangkan setelah yaumul kiamat ya. Setelah kiamat datang, Allah itu tetap ada, tidak mengalami ketiadaan, dan Allah itu tetap hidup, tidak mengalami mati walaupun sampai hari kiamat. Walau umpamanya itu terlalu jauh menurut saya. Kiamat tiap hari saja kita sini sudah fana. Allah itu tidak, makanya yang namanya al-baqi itu bukan berarti cuma tetap ada, ya kan? Dan Allah, makanya terusannya adain sak lawas. Maksudnya al-baqi itu tetap tidak mengalami perubahan dalam segala hal. Kita kan berubah dalam segala hal. Kalau kayak sepertinya kita tidak pernah berubah, ya tetap berubah. Tambah ilmu, kadang tambah lalai, ya kan? Berubah ilmu kita. Setelah ngaji anak ilmu yang datang, setelah ditumpuki informasi macam-macam, kadang informasi yang dulu lupa, itu kan biasa. Itu namanya fana gitu. Kalau Allah ya al-baqi bako di dalam zatnya juga dalam sifatnya. Nah, jadi cukuplah ya, jadi sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah al-ahadu al-wahidu al-ahadu al-awwalu al-qadimu al-hayyul qayyum al-baqi ad-daim. Ini kita teruskan malam Senin depan, ya kan? Ini supaya kalau terlalu banyak ya lupa, ya. Supaya lebih apalagi memahami tentang ma'rifat billah, tentang sifat-sifat Allah, ya santai, diangen-angen, dipikir-pikir, ya kan? Supaya masuk ke dalam pikiran dan masuk ke dalam hati, supaya kita tambah kenal, tambah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliqu ar-Razzaqu ilauna wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha